Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 16 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat Samuel yang pertama, bab 8. Digambarkan dalam kisah itu, tua-tua Israel datang kepada Samuel dan memohon agar mereka diberi seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Karena Samuel dianggap sudah tua dan anak-anaknya tidak hidup seperti Samuel. Maka Samuel menjadi kesal hati dan ia menyampaikannya dalam doa kepada Yahweh. Dan Yahweh menjawab, "Berikanlah, turutilah, dan kabulkanlah permintaan mereka, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak." Maksudnya agar aku, Yahweh, jangan menjadi raja atas mereka. Maka Samuel menyampaikan semua apa yang didengar dari Tuhan kepada orang-orang Israel, dan juga memberikan rambu-rambu konsekuensi bahwa nanti anakmu laki-laki akan diambilnya untuk dijadikan pengawal, perempuan-perempuan menjadi juru rempah, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan perintah-perintah raja. Meskipun demikian, mereka tetap berkeras hati, tidak mau mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka tetap ingin mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Dari bacaan Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Yesus yang mengajar banyak orang dan juga menyembuhkan banyak orang ada dalam sebuah rumah, sehingga pintu rumah pun tidak memuatnya, dipakai untuk orang yang mendengarkan Yesus. Akhirnya ada orang yang membawa orang yang lumpuh. Mereka tidak bisa masuk karena banyaknya orang. Sehingga Yesus tidak bisa menemui orang itu. Dan orang itu membawa si lumpuh dari atas atap rumah. Agar bisa
menyampaikan orang yang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus Kristus. Melihat iman orang itu, maka Yesus berkata kepada si lumpuh, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan ini menimbulkan pertentangan, terutama ahli-ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata demikian? Ia mengucap Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus yang tahu isi hati mereka, maka ia berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Dan Yesus berkata kepada si lumpuh, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Maka orang itu mengangkat tilamnya, berjalan, dan dengan sukacita ia memuliakan Allah. Dan orang-orang kagum dan berkata, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama merupakan penolakan bangsa Israel kepada Yahweh. Yahweh yang selama ini memimpin, merajai mereka ditolak karena mereka iri kepada bangsa-bangsa lain yang mempunyai seorang raja duniawi, raja manusia. Yahweh mengizinkan agar mereka tahu bagaimana kesulitannya ketika memiliki raja duniawi. Sehebat apapun raja duniawi itu, ternyata dalam sejarah mereka semua jatuh dalam dosa dan tidak setia kepada Yahweh. Intinya orang-orang Israel menolak Yahweh dan menggantikan Yahweh dengan raja-raja duniawi. Yang terjadi nanti adalah kerajaan hancur, pecah, dan tercerai-berai. Pertanyaan pertama yang boleh kita renungkan, apakah kita juga seperti orang-orang Israel mengganti Allah dengan Allah-Allah yang lain? Memang tidak harus menggantinya dengan raja, tetapi menomorduakan Allah dan menomorsatukan kehendak pribadi,
ego-ego kita, kekuatan kita, kehebatan kita, kedudukan kita yang bisa menyingkirkan peran Allah dalam hidupku. Harapannya kita tidak akan menyingkirkan Allah dan mengganti dengan Allah yang lain. Dari bacaan Injil justru sebaliknya, iman si lumpuh dan orang yang menggotongnya luar biasa. Ia yakin Yesus dapat menyembuhkannya. Ketika tidak ada jalan lain, pintu penuh dengan orang-orang yang mendengarkan Yesus, maka mereka tetap berusaha, tidak mundur, dan tetap mengandalkan Yesus dengan membuka atap rumah. Inilah bentuk iman yang luar biasa, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, dan terus mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Tidak mudah, karena banyak konsekuensi yang ditanggungnya. Maka iman inilah yang harus kita tiru, kita pertahankan dan kita pegang, yakni tetap mengandalkan Yesus meskipun banyak tantangan, kesulitan yang harus dihadapi, namun yang dimiliki, didapatkan adalah kehidupan. Semoga kita dimampukan untuk tetap mengandalkan Yesus di atas segala-galanya, agar akhirnya kita tidak terpisah dari cinta kasih-Nya. Semoga kita tetap menempatkan Yesus di dalam hati kita, hidup kita, agar akhirnya keselamatan boleh kita nikmati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami tidak mengganti Engkau dengan Allah-Allah yang lain, melainkan kami seperti si lumpuh tetap percaya dan beriman kepada Yesus Putra-Mu. Semoga iman kami tetap Engkau kuatkan, yang kadang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, yang hilang Engkau kembalikan iman itu, agar kami tetap memiliki iman yang kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya kami semua tetap mengalami cinta kasih-Mu dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat, dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Terima kasih untuk peran panjenengan
dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan tentu saja pemberian dana yang semuanya akan memperlancar gereja di dalam pewartaan, di dalam memperluas Injil. Mari kita terus tingkatkan peran kita di lingkungan, di wilayah maupun di paroki. Semoga akhirnya gereja kita semakin mampu berkembang demi kerajaan Allah. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari segala mara bahaya. Kita berdoa untuk korban bencana banjir, khususnya di wilayah Kudus. Umat yang kena dampak banjir dan tidak bisa diam di rumah, silahkan untuk datang ke gereja, tinggal di gereja sementara banjir ini. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk menolong saudara-saudara kita yang kena musibah banjir. Terima kasih kepada kelompok Puji yang telah mengumpulkan dananya dan sudah disetorkan ke Romo Ekonom. Puji Tuhan, kita tetap memberikan yang terbaik untuk calon-calon imam. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.